Ya, selamat datang Pak Sampai. Ini Terima kasih. sedikit perkenalan aja. Pak Sampai ini adalah tamu pertama kita di podcast ini. Luar biasa kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan perbincangan dengan Pak Sampai. Pak Sampai sekarang gimana Pak kesibukan Pak? Kesibukan saya sebetulnya ya biasa-biasa saja. Saya punya kesibukan ofisial, semi ofisial, tapi ada juga kesibukan yang tidak sibuk, Pak, yang santai. Jadi yang ofisial bantu di Kementerian SDM, kemudian juga ada juga saya masih juga ya seperti kalian lah anak-anak muda, saya masih kuliah. Nah yang semi ofisial tentu banyak baca-baca dan seterusnya, ya minimal agak bisa dari anak-anak muda. Yang kurang ofisial ya saya senang juga musik atau apapun, saya explore anything yang saya pikir supaya kehidupan tidak boring ya, terutama di masa COVID kita harus kreatif produktif ya, kira-kira gitu bro. Ya, luar biasa. Pantesan tambah muda ya Pak. Kalau soal muda itu ya terima kasih ya udah disampaikan, sebetulnya bukan tambah muda, tuanya yang berkurang. Aduh. Jadi kita maintain, gimana to reduce, untuk mengurangi efek percepatan penuaan, nah, itu tepatnya. Kira-kira gitu. Ini bukan cerita tua-tua kita kesinggung kan? Bukan. Nah, kita di sini bicara tentang cleaner energy. Cleaner energy yang saya lihat beberapa waktu lalu ada di satu platform yang Bapak menyampaikan presentasi Bapak. Menurut saya sangat menarik. Terima kasih ya, nonton juga ya. Waduh, terima kasih bro. Nah, untuk yang pertama, saya akan mengirimkan sebuah tweet dari seorang yang sangat berpengaruh saat ini di Indonesia. Saya akan mengirimkannya mungkin via WhatsApp. Oke. Saya ingin Pak Sampai memberikan tanggapan tentang. Oke. Tesla has suspended vehicle purchases using Bitcoin. Rapidly fossil fuels. Oke. Oh dia apa cool ini ya, crypto good idea. Oke. Tesla and the Bitcoin use transaction. Oke. More sustainable energy. Ya. Oke. That's good. Jadi sekedar informasi, setelah dilakukannya ditulis tweet ini oleh Elon Musk, Bitcoin turun hingga sampai 15%. Main Bitcoin juga ya? Di harganya sekitar 850 juta, jadi 750, hampir di bawah 750. Oh, aku harus cek juga nih aku punya nih, aku main juga kecil-kecilan. Jadi pertanyaan sebenarnya isu ini kan kripto kan ya masih agak kurang stabil lah dibanding dengan saham, dengan mata uang yang lainnya. Cuman yang jadi pertanyaan sebenarnya keinginan dari Elon Musk sendiri untuk melakukan atau menjaga energi untuk melakukan renewable energy itu saya rasa sangat baik untuk menularkannya kepada orang-orang lain gitu. Cuman masalahnya itu kan ada beberapa masalah yang perlu dihadapin, di mana transisi dari energi dari yang sekarang yang dinilai kurang ramah lingkungan untuk menjadi yang ramah lingkungan itu saya rasa tidak bisa langsung tegak lurus, maksudnya dari 0 langsung ke 100 itu susah. Ini butuh ada waktu. Nah, yang butuh waktu itu apalagi untuk negara-negara berkembang. Itu sangat berbeda dengan orang yang sudah memiliki teknologi tinggi. Misalnya Amerika itu bisa langsung nge-switch ke energi yang baru dan lebih baik. Nah, saya sebenarnya ingin minta pendapat Bapak tentang yang presentasi kemarin. Saya rasa juga bisa disampaikan di tempat saya di sini, di podcast kita ini, supaya audiens yang mendengar nanti bisa clear apa saja sih yang disampaikan di sana. Untuk itu saya kasih kesempatan aja ke Bapak untuk melakukan presentasi. Terima kasih pertama-tama Saudara After, terima kasih ya. Dan juga untuk rekan-rekan pemirsa yang lain, karena bro saya lihat masih muda, saya harap saya juga berterima di komunitas anak-anak muda nih. Setelah ini berikan juga saya kesempatan nanti atau masukan bagaimana supaya saya di komunitas. Bukan apa-apa, kalau kita berbicara renewable energy itu berbicara yang muda. We are not talking something into the past.
Nah, tadi pertanyaannya, kemarin memang saya diundang di Third Asian Commission and Clean Energy Conference. Ya, platformnya pakai webinar juga. Nah, saya diminta berbicara mengenai polusi udara dan menjaga energi yang sustainable. Nah, di situ topik yang saya bawakan adalah ya seperti yang di layar ini, green economy, green energy, energy transition. Nah, di sana saya berbicara beberapa hal. Persis tadi ya seperti ya, bro, saya senang tadi pembukaanmu. Artinya Anda kalau di ilmu Lemhanas itu artinya telah melihat sesuatu secara komprehensif, holistik, integralistik. Jadi tidak melihat dia spot by spot, itu sudah bagus. Jadi kita harus melihat di mana kita ada dan kemudian apa yang kita bicarakan, siapa audiens kita. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin, saya sampaikan di sana kemarin bahwa kita perlu bahwa green energy, green economy, dan cleaner energy adalah harapan semua pihak di planet ini. Kita memiliki planet yang sama. Tapi ini harus kita lihat di 3 hal. Yang pertama adalah sisi bebannya, apa penggunanya, siapa pengguna energi yang paling boros. Ya, jadi dari sisi usernya. Yang kedua, siapa yang memproduksi energi bersih dan energi kotor. Jadi kita lihat. Nah, yang ketiga penting saya bilang adalah kemudian bagaimana kondisi kita saat ini. Tidak, jadi Anda benar tadi, tidak semua orang bisa ujuk-ujuk masuk ke cleaner energy ketika sebetulnya dia masih berpikir, jangankan cleaner energy, bagaimana mendapatkan dia untuk makan. Jadi kira-kira gitu yang saya sampaikan kemarin, kita sama-sama, karena ada namanya SDG, Sustainable Development Goals, di sana ada 17 goals. Jangan lupa di 17 goal itu tujuan pertama adalah menghilangkan kemiskinan. Nah, ini yang sangat sering orang lupa. Tujuan ke-17 adalah kita laksanakan secara kolaboratif. Nah, di tujuan tengahnya ada clean energy, kemudian ada yang clean water, quality education, gender equality, dan lain-lain. Tapi orang hanya bisa masuk ke energi bersih ketika kehidupannya telah terpenuhi. Jadi sangat betul, melihat sesuatu harus dari konteks itu. Itu yang saya sampaikan kemarin. Kita komit dan akan sama-sama menuju ke energi bersih, tapi ada periode transisi. Balik yang kau baca tadi mengenai coal. Tadi kan yang Bitcoin itu. Kalau yang terhadap Elon Musk ini saya harus melihatnya di 2 hal. Yang pertama dia pemain Bitcoin. Oke, saya tidak tahu ini kalau di Indonesia bisa diinvestigasi kawan ini. Bisa, kalau sekiranya dia sudah menjual dia punya Bitcoin sebelum buat statement ini, nah itu karena big problem dalam sistem apa kita. Nah, saya tidak tahu persis. Nah, tapi sisi kedua ini betul, dia memang arahnya ke energi bersih. Tapi kalau kita, seperti kita nih, kita sini sekitar 88%, 85% sistem kelistrikan kita itu, power generation itu kan berbasis yang fosil. Ada yang coal, ada yang coal dicampur dengan gas, dan ada sedikit kita diesel, tapi kita akan masuk ke cleaner energy. Kan nggak bisa ujuk-ujuk ini kita harus tiba-tiba mempensiunkan ini semua dan kita masuk ke energi bersih. Ya padahal energi bersih itu juga teknologinya mungkin intermittent, juga mungkin ada storage dan seterusnya, dan mungkin juga mahal, which is cannot affordable. Kira-kira demikian. Sorry kalau kelamaan nih. Takut anak-anak muda pemirsa kalian aku pindah channel pula kan. Beritahu aku harus stop. Itu kelemahan orang tua begitu. Seorang menggurui tapi kurang mendengar. Oke. So it's your turn. Jadi menurut saya ini pembicaranya cukup menarik ya. Bisa dilanjut aja Pak, nggak apa-apa. Ya lanjutlah dari saya itu ya dulu lah. Masa hanya 1 slide? Ya, aduh. Jadi ini juga bisa juga diinformasikan, tadi kan sudah dibahas tentang Paris Agreement yang Sustainable Development Goals ya, yang 17 ya. Oke, ya, Paris juga Agreement ya. Tentang Kyoto Protocol itu Pak, yang sampai yang diadopsi dari tahun 1997 ya kalau nggak salah. Lalu di Oke. Kyoto Protocol ya. Jadi begini nih. Kyoto Protocol kalau nggak salah itu tahun 97 tapi butuh 8 tahun diskusi nih. Intinya kan, tapi ini sebetulnya kan diinisiasi oleh United Nations Framework Conference Karena bagaimanapun kita hidup di dunia yang sama.
kita mindset ini. Tapi di sana sangat bagus. Kalaupun saya bilang begini, negara-negara maju, negara-negara industri yang memproduksi banyak barang-barang yang menghasilkan CO2, maka mereka harus lebih banyak bertanggung jawab greenhouse gas emission on market. Jadi ceritanya siapa yang mengotori lebih banyak layunya lebih banyak. Selayu yang banyak mengotori, kemampuan untuk membersihkan juga lebih banyak, kan begitu. Nah, ini sangat bagus. Negara-negara kita semua muji. Tapi jujur aja negara-negara maju aja nggak ikut sini. Kalau saya tidak salah, I might be wrong, tapi bisa dicek nanti. Amerika Serikat nggak ikut di sini. Apalagi dengan diintroduksi yang kedua, dia bilang begini, kita membagi dunia yang sama, tapi bagaimana cara mengatasi polusi? Nah, market-based mechanism. Jadi intinya adalah ada 3 platform yang mereka perkenalkan. Ada namanya International Emission Trading, ada Clean Development Mechanism, ada Joint Implementation. By the way, ini ada suara Motska, ini anjing kesayangan saya. Kedengaran nggak di tempatmu? Kedengar tapi kecil, bisa dilanjutkan nggak apa-apa. Tidak terlalu mengganggu ya? Ya, tidak terlalu. Oke, tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa saya juga bersahabat dengan berbagai jenis makhluk. Tidak harus dengan manusia. Nah, untuk yang kedua ini, bagi saya ini mengganggu. Karena ini mendistorsi keinginan yang tadi. Kenapa? Karena prinsipnya adalah, di sini kalau kau lihat lebih detail, karena saya kebetulan ya jelek-jelek sarjana hukum juga selain beberapa disiplin ilmu yang lain. Teori intinya adalah, bisa saja kok memproduksi barang-barang yang ada CO2-nya yang besar, sepanjang kau bisa mengofset emisinya. Jadi ada misalkan negara yang memproduksi banyak CO2, kemudian ada negara lain yang menjaga-jaga hutannya, membatasi dia untuk, padahal di sana dia berkehidupan, tapi karena dia O2-nya masih lebih sedikit atau lebih banyak, maka ini bisa diperdagangkan. Jadi yang sana ini tetap bisa memproduksi yang banyak CO2, barang-barangnya kan lebih mahal nih. Sementara negara-negara ketiga ini yang masih O2 ini, katakanlah Indonesia, Brasilia, dan negara-negara lain yang punya hutan rainforest itu, jadi menjadi tidak adil bagi saya ini. Karena prinsipnya menjadi penting dunia ini satu. Jadi semacam meng-offset, oke, di tempat A you bisa memproduksi sebanyak mungkin yang ber-CO2, sepanjang you bisa beli dari negara lain. Nah ini yang menurut saya, dalam bahasa saya, ini bahasa pribadi ya, ruin the genuine intention of ultimate greenhouse gas emission reduction. Nah ini bagi saya menjadi paradoks. Paradoksnya yang kedua adalah, tadi sudah disebut sebetulnya, negara-negara yang berkembang akan membatasi. Katakanlah kita akan membatasi membuka hutan, kita akan membatasi coal, batu bara, padahal kehidupan kita banyak di sana. Supaya apa? Supaya sumber daya alam kita ini tetap terjaga, dan kemudian supaya kita bisa masuk ke pasar-pasar negara-negara lain yang nanti mungkin kalau sekiranya kau tanya, karena lebih siang kemarin, bahkan sekarang namanya green certificate, paspor. Kita jaga. Kalau ini kita jaga, kita ini kehilangan 3 loh Mas. Dengan menjaganya kita kehilangan kesempatan untuk mengeksploitasi karena kompetitif kita di situ, tapi it's okay. Kita berkorban untuk dunia karena kita komit. Yang kedua, sumber penghasilan ekonomi kita berkurang. Kita ini sebetulnya termasuk negara 5 besar penghasil coal. Artinya itu backbone. Tapi kita jaga, kita batasi. Yang ketiga juga, ini harus kita pertukarkan dengan orang yang barang yang kecil tapi yang mahal. Coba nih, komputer, laptop ini. Ini kan, coba kalau kita set di situ, kan menghasilkan banyak CO2 juga di sana. Tapi untuk mendapatkan ini, laptop ini, kita harus mengorbankan banyak hal yang memproduksi CO2. Yang nilai tukarnya rendah. Padahal SDG menyebutkan nomor 1 tadi, no poverty. Baru kita lakukan bertahap dengan bekerja sama. Jadi bagaimana kita masuk ke clean energy kalau kita sebagai negara berkembang hanya punya kemampuan menjaga-jaga hutan, menjaga-jaga air, menjaga-jaga fosil, tapi hanya untuk kita pertukarkan dengan barang-barang mereka yang menghasilkan banyak CO2. Ini menurut saya kurang pas. Harusnya
Kalau aku ditanya, saya tidak mau seperti itu. Harusnya gimana? Kalau you menghasilkan lebih banyak, yang barang-barang yang misalnya CO2, you itu. Nah, untuk kami apa? You need to compensate us. Karena kami mengurangi kesempatan mengeksploitasi hutan. Bukan untuk kupertukarkan dengan kau. Bukankah O2 yang kami produksi kau juga hirup? Kenapa CO2-mu yang kami ikut berbeban? Ini yang menurut saya ini kurang pas. Saya jadi ingat nih, Bro Oster. Apa tuh, Pak? Sekitar 5-7 tahun yang lalu, saya diminta di Shanghai mengenai di Kyoto Protocol. Diminta saya masukkan apa masukan Anda, kemudian diminta juga presentasi saya kirimkan, dan saya gugat itu hal-hal itu. Saya bilang, jadi ini tidak tepat, karena kalau kita hanya menekankan di nomor 1 kita bilang, kita menanggung beban sama, tapi kemudian di yang kedua bilang, nggak apa-apa sepanjang kau bisa mengkompensasi, ini nggak boleh gitu. Ini kan bukan cerita dosa dan amal, bro. Ini kita sama-sama menjaga lingkungan, kami berkorban, sementara you menghasilkan, this is something that you don't like exactly. Itu yang saya sampaikan. Waktu itu saya lupa karena satu dan lain hal saya tidak jadi presentasi di sana, tapi saya diterima. Kira-kira gitu, bro, yang ini. Wah, menarik sekali ya, Pak, tentang ternyata saya kira kan untuk media itu penggemboran dari renewable energy kan bagus, cuman ternyata ada seperti istilahnya kalau peribahasa orang kayak bisa bermata dua lah. Jadi kalau bisa pisau yang ke arah kita itu dijaga gitu supaya jangan ada apa. Nah, saya juga mau nanya nih, Pak, sebenarnya kan ini kalau dibilang secara politik juga kan sangat berpengaruh. Kemarin waktu pemilihan itu Joe Biden bilang kalau dia ingin pindah dari fosil ke renewable energy. Ternyata ada beberapa keputusan beliau yang baru-baru ini justru saya rasa bertentangan dengan apa yang dia telah janjikan gitu, Pak. Apa bedanya dia dengan Trump seperti itu? Ini agak politis juga pertanyaan bro ini. Aku harus hati-hati menjawab ini. Oke, saya masuk aja di situ. Yang ingin saya katakan, kebetulan ada presentasi kemarin. Sebelum saya mau bilang begini, kalau soal cerita Amerika itu, kalau kita lihat ini ada data. Dan saya bicara dengan data. Coba lihat nih, mulai dari data ini ya, baru masuk kita ke Trump. Kalau kita lihat data ini, mudah-mudahan kelihatan yang bawah ini adalah minyak. Let me check dulu. Saya harus, I'm not going to oke. Ini kok jadi erase ya? Oke, I'm going to pen. Oke, kelihatan nggak ya? Oke. Ini kalau kita lihat ini ya, ini minyak, gas, coal. Oke ya? Dari segi tahun, atau 94, aku ambil dari sini loh. World Energy ini, sampai sekarang, itu jumlah maupun tendensinya naik. Tadinya saya pikir hanya di negara-negara berkembang, negara maju kagak. Oh, tapi faktanya kagak. Lihat nih. Ini Amerika, ini Amerika Utara. Which is Kanada dan Amerika Serikat. Di sini penggunanya 82%. Dia masih menggunakan itu. Ini angka 100% di ujung ini. Lihat ini. Dia di sini. Kita yang Asia, yang ini hanya sedikit 88. Mereka teriak-teriak. Rusia ini 91. Dan artinya apa, Pak? Jadi kadang tidak satu antara kata dan perbuatan. Di sisi lain dia nekan-nekan. Nah, barusan Mas After bilang Joe Biden. Coba kita lihat Joe Biden ya. Nah ini Pak, saya tunjukin dulu ini ya. Zamannya kawan ini, si Trump, dia keluar dari Paris Agreement itu yang 2005. Dan semua media di sana bilang, oh bagus, karena put American first. Semua orang memuja kawan itu. Kita yang negara-negara lain, kita disuruh menjaga yang kita sebutkan itu nationally development NDC komitmen. Kita apa? Dia kagak peduli. Nah, memang kan orang kan memilih kan. Masuklah kawan ini, Mr. Biden. Hari pertama dia masuk di kantor, yang ditandatangan itu, saya akan kembali ke Paris Agreement. Saya akan menghentikan eksplorasi minyak dan gas baru di benua Amerika. Lihat tinggal kerkinya.
Dia tidak pernah bilang melarang perusahaan-perusahaan minyak, gas, coal beroperasi yang dari Amerika di belahan bumi lainnya. Dia cuma ngomong not in my backyard. Kan begitu kan? Betul kan? Coba lihat ini. Nah lalu begitu kawan ini masuk di apa? Semua orang sekarang ini, semua orang bicara green energy, semua orang bicara ada dana yang disediakan. Karena kalau kita tidak ikut itu, kita punya 3 kendala, Mas. Kesulitan mendapatkan dana, pinjaman. Kemarin itu ADB udah tidak boleh. Waktu COP 2015 tahun lalu, COP 15 tahun lalu di Spain, sudah ada larangan. Anda tidak boleh menyalurkan dana kepada perusahaan kepada coal fire power plant. Kan sudah ada. Nah, kedua, katakanlah you punya dana sendiri entah dari mana-mana. Dia bikin yang kedua. Boleh, tapi kau tidak boleh masukkan ke negara kami. Oh, embargo lah di mana-mana. Yang ketiga, kalaupun kau lolos embargo, ku pajaki kau tinggi-tinggi. Carbon tax. Itu yang dilakukan. Mana poverty alleviation itu. Nah, coba lihat negara lain. Tadi kan tunjukkan di slide sebelumnya. Ya. Oke ya. Cina, nih RRC, coal. Bisa kebaca nggak di layar Pak? Coba lihat itu tuh. Remains heart of China's flourishing economy. Untuk dia maju itu pakai coal kawan itu. Coal fire power plant-nya nih yang terbesar 38,4 gigawatt. New coal fire plant. Kita punya cuma 35 gigawatt semua kan yang baru itu. 35 gigawatt yang terkenal itu. Ini yang baru. Ini baru tahun 2020. Rusia bagaimana? Lihat nih. Dia menemukan Arctic Project, besar biayanya, vast. Jadi artinya ini, bahasa Inggris saya kira tidak salah-salah amat ini. Arctic Oil, 300 billion US dollar. Apa dulu orang? Di sisi lain, lihat negara-negara kecil bro. Ini yang saya selalu bersimpati. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang tahu ya, Sungai Nil itu dibagi oleh 12 negara. Mulai dari ada Nil Putih, ada Nil Biru, mulai dari Kenya, Victoria, Ethiopia sampai Sudan ke Mesir. Nah, di sisi hulunya ini, di daerah Ethiopia, mereka ini membangun hydropower, PLTA. PLTA ini kalau jadi, ini akan menjadi nomor 6 terbesar di dunia dan nomor 1 di Afrika. Menghasilkan energi bersih. Tapi karena kemungkinan ini dianggap oleh Mesir dan Sudan mengganggu dia, jadi diblok habis. Sampai kemarin itu Perdana Menterinya Ethiopia itu minta tolong harusnya tidak bebas. Dia pemenang hadiah Nobel. Tapi lihat coba Amerika. Aku yang mau bilang apa katanya? Amerika ini. Amerika bilang gua hentiin US cut aid to Ethiopia. Jadi di mana Pak? Jadi saya tulis loh ini Pak, kalau Bapak berkenan dan anak muda itu dengan bahasa sederhana. Kalau betul negara-negara maju itu komit sesuai dengan SDG nomor 17, why don't you help him? Kenapa kita harus in favor of, ini tidak bicara politik ya, tapi saya memang kebetulan sekolah geopolitik, in favor of Mesir. Yang kita bicarakan ini, kita bicara energi bersih atau bicara geopolitik? Atau ini proksi? Kalau kalian lihat ini anak-anak muda itu coba masuk ke sini. Yang sekarang bermain sana Pak, Rusia, China, karena China membiayai, China loh yang membiayai dan Amerika. Jadi ini yang saya sebutkan itu. Jadi kalau udah betul tadi itu Pak, ketika negara-negara maju ini, kami bukan Indonesia, bukan Amerika. Sekiranya ditanya di yang kemarin itu, kita komit. Tapi negara-negara maju itu juga harus seimbang lah. Kira-kira begini ya, saya masuk ke bahasa yang sederhana dulu. Ketika negara-negara maju telah berpikir, katakanlah di dapur yang sederhana aja lah, untuk bahan bakar di dapur, dia katakan menggunakan listrik, supaya tidak menggunakan coal lagi kan, atau menggunakan gas. Oke ya, itu bagus. Tapi negara-negara dunia ketiga Pak, saya udah pernah ke Bangladesh, dia belum berpikir ke sana, dia masih berpikir apa yang saya mau masak. Dia belum berpikir dengan cara apa aku masak. Apakah wajar Anda membebankan itu dengan porsi yang sama? Tadi Bapak nggak tanya, saya tanya ini. Siapa yang mengkonsumsi paling besar?
dia yang harus tanggung jawab. Lihat nih Pak, tadi kan di halaman sebelum saya tunjukin bahwa dunia ini yang paling banyak itu tidak banyak berubah. Saya balik dulu ya, mau negara maju, negara miskin sama aja. Di giliran di sini, bayangin Pak, 7.032 energi per user per kita digunakan siapa? Amerika, Rusia, Prancis, Indonesia di mana? Indonesia masih di sini Pak, di bawah 1.000. Tapi negara-negara kita inilah, Brasilia, Indonesia, India, yang menjaga hutan. Nah, bagaimana itu ada? Nah, lihat coba listrik Pak, yang dikonsumsi dengan bahan dengan fosil yang gede-gedean tadi. Yang menggunakan siapa? Nih, listriknya Amerika per kapita 12.014. Kita di mana Pak? Brazil di bawah 1.000. 10-12-nya. Wajar enggak? Is that fair and just? Apakah adil dan tepat ketika kita diminta menanggung beban yang sama, sementara pengguna, pemanfaat, dan pengeksploiter adalah negara-negara maju, tetapi pada saat yang sama dia bilang, if you are not committing, kalau kau tidak comply, maka kau tidak boleh masukin barangmu ke Eropa, kami embargo di WTO, tidak kau gunakan teknologiku, maka kau harus, harus kau beli teknologiku, kalau tidak kau sediakan dana. Memang kami berikan assistance, ya diberikan technical assistance. Tapi technical assistance ke siapa? Ke yang dia juga kan. Dan yang ketiga dia bilang, you harus punya green certificate. Itu akan apply lo nanti Pak. Katakanlah ada produkmu Pak yang Bapak hasilkan, produk dari Indonesia lah katakan. Apapun itu Pak, entah itu produk, kemarin itu saya udah lihat. Udang misalkan belum lama ini. Dia bilang, you tidak bisa masuk pasar kami karena ini kau olah dengan energi yang tidak bersih. Lalu bagaimana saya Pak untuk bisa menghidupi dapur saya untuk masuk ke energi yang mahal ini? Ketika modal saya untuk ini pun entah pasar saya ditutup, entah saya harus menggunakan harga yang lebih rendah, atau kalaupun kompromis dipajakin. Padahal itu yang selalu saya sebutkan, keadilan itu harusnya di situ. Anda negara-negara maju sudah terlebih dulu, Anda sudah sama-sama kita menjaga lingkungan. Kebetulan Pak, saya pernah menulis dulu Pak, ini kalau Bapak agak lihat aja di kata data saya buat. Zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu Pak, yang menghajar coal, habis-habisan itu Eropa Pak, Jerman, Inggris, dan seterusnya. Zaman Perang ada itu bukunya, kalau ada kebetulan ada buku saya itu. Kalau Anda lihat nih sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, di price ini, kelihatan Pak, sana itu gundul, hutan, karena yang dihabisin Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Setelah itu mereka punya market di sini, market untuk barang industrinya. Lalu tiba-tiba kita dibilang, you nggak boleh memproduksi coal, tapi pakai barang-barang saya yang bersih. Ini kan tidak fair. Itulah lingkaran setan kemiskinan itu. Ini menarik nih. Ini dalam kapasitas saya sebagai mahasiswa ini pertanyaan saya sampaikan ya. Saya kan mahasiswa. Iya agak enak bicaranya. Menginformasikan, jadi Pak Sampai ini kita sedang menempuh kuliah S3 di Universitas Pertahanan. Sekarang lagi sedang penyusunan disertasi, mudah-mudahan segera selesai. Jadi sangat menarik ya penjelasan dari Pak Sampai ya tentang emisi karbon, lalu tentang bagaimana kesulitan negara-negara berkembang untuk menerapkan dari sini. Nah ini kebetulan Bapak sudah mencuplik tentang untuk kebijakan dari negara kita gitu kan. Kemarin kan ada RUN ya, RUN ada National Energy Plan. Yang menurut saya sih, kalau saya sebagai mahasiswa belajar tentang renewable energy, saya merasa agak susah untuk 4 tahun ke depan ditambah dengan masa pandemi ini untuk mencapai angka-angka yang sudah ditargetkan itu istilahnya. Menurut Bapak gimana? Saya bagus. pendapat dulu tentang National Energy Plan ini. Gini, yang pertama adalah bahwa jangan lupa kita ini bangsa patriot. Yang penting yuk bangun tekad dulu. Kita ini dalam beberapa hal lebih hebat dari Amerika. Kita ini Pak tidak pernah keluar dari Paris Agreement. Nih, kita komit Pak.
Begitu ini kita punya target, global commitment ada, di Paris Agreement ada, nah, berapa banyak temperatur ini tidak boleh derajat, kemudian kita punya national commitment, kita tanda tangan, kita ratifikasi itu melalui Undang-Undang nomor 16 tahun 2016 mengenai pengurangan greenhouse gas. Kemudian komitmen kita di sektor energi jelas Pak, 29% tadinya, kalau ada BAU bisa 41%, bisnis as usual 29 ya. Komitmen kita ke energi sektor mengurangi Pak emisi 318. Target kita ada memang 23% 2025. Betul Pak, tapi saya mau bilang target tahunan kita untuk nasional di sektor energi Pak, ini saya langsung aja ke sini ya. Ada saya taruh di belakang, kemarin nggak saya tampilin. Nih Pak, kita mencapai bos. Ini target-target dunia, itu yang saya bilang itu, kita komit Pak. Namanya National Determined Contribution Republik Indonesia. Di sektor energi ada Pak. Ada konsumsi energi final, teknologi CCT, bahan bakar BBM, energi terbarukan. Kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Karena kita, we are not only talking bos. Kita capai Pak. Nih, sektor SDM konsisten dan melampaui target Pak. Target kami untuk emisi ada kan Pak? Nah, kita capai ada Pak. Target kita 2015 1471 pengurangan CO2. Kita capai 29. 2020 tuh 58. Kita capai 64. Kita nggak perlu keluar-keluar bos. Tapi kita lakukan. Yang saya kurang happy itu adalah ketika negara maju, padahal apa yang dia lakukan? Nah, apa yang kita lakukan bos? Panggil bos aja lah anak muda ini. Apakah tercapai masa pandemi? Seluruh dunia ini pandemi. Memang saya harus mengatakan, dan ini sambil dilihat Pak, tapi kita lakukan Pak apa yang bisa kita lakukan. Karena fokus memang harus terjadi Pak. Resource-nya, teknologinya, pasar output-nya, capability-nya, mengimplementasikan pasarnya, dan kebijakan pemerintah. Market untuk output kita itu harus ada. Tapi kalau ditutup sama dia pasar kita mau bagaimana? Nah, apakah kita hanya mengeluh? Tidak, kami lakukan Pak. Sekarang ini contohnya renewable energy. Katakanlah yang berbasis matahari, ya, yang di kita daerah-daerah yang off grid di Indonesia Timur sana, Pak, itu untuk nelayan-nelayan, untuk storage, kemudian desa-desa tertinggal di mana belum ada on grid kita lakukan. Entah itu menggunakan berbasis komunal energi matahari atau menggunakan bioenergi memanfaatkan sumber bahan bagus tempat kecil-kecilan. Iya, that small is beautiful. Karena perlu ada faktor sustainabilitas. Nah, itu yang ingin saya katakan. Kita ini komit Pak. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apakah akan tercapai? Saya harus mengatakan apakah dia mau tercapai. Tapi bahwa kita komit ya. Pemerintah tidak mundur sedetik pun dari komitmennya sebagai bagian dari warga dunia untuk menjaga green energy, green economy on transition. Itu jelas Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan itu kemarin. Pak Menko LBP menyampaikan itu kemarin. Bapak Menteri Energi menyampaikan, kita semua. Tapi untuk melaksanakan itu, dunia juga harus bantu karena pentateli ini harus kita lakukan Pak. Mungkin waktu sudah hampir habis ya. Jadi pemerintah, kelompok bisnis, para akademisi termasuk Anda tentunya studinya, masyarakat energi, dan media sama-sama kita Pak menanggung beban ini. Jangan begini, ada pula pengamat-pengamat ini, mohon maaf saya harus mengatakan, dia pikir satiris itu kan kita buat satiris paribus apabila keadaan tidak berubah. Saat ini ada COVID, anggaran kita banyak ke sana. Janganlah pula dituntut semua harus seperti yang tadi. Bahwa saat ini basic needs kita masih tercapai Pak. Pelayanan kesehatan, pelayanan kelistrikan, pelayanan keamanan, pelayanan pendidikan. Ini semua masih tercapai Pak, masih dilaksanakan pemerintah. Bahwa saat ini tidak tercapai persis mungkin, ini masih mungkin. Kita tidak tahu. Tapi bahwa dunia juga mengalami yang sama. Tapi poin yang saya mungkin di bagian akhir, karena tadi Bapak bilang di depan kan, nggak tahu lah, mungkin Bapak tanyain aja lah yang bagian akhir. Bapak kan bilang tadi beberapa menit aja. Saya makanya bilang, jadi kalau ngomong kepanjangan bos.
Nanti kita ada punya editor kita sewa Waduh, editor. ini yang paling berat. Udah kita berbusa-busa ngomong dipotong pula 80%. Banyakan Iya, iklan. nanti bagian-bagian saya aja yang dipotong, bagian bawah nanti dimasukin semua. Janganlah pula gitu. Kan yang paling penting kan ini kan memasyarakatkan ke Anda. Tapi oke, terlepas pun apa yang Bapak, ini seperti media. Anda punya kebebasan mengedit, memotong, tapi supaya seimbang. Atau sudah masuk ke konkludi. Karena saya harus menyampaikan itu, jangan sampai salah. Ya. Kami tidak pernah menentang itu. Okay. Boleh, bisa langsung lanjut masuk aja ke konklusinya, Pak. Betul, Pak. Jadi terima kasih nih ya kepada Pak After dan rekan-rekan. Apa nama podcast Bapak ini menarik juga nih? GEX. GEG. GEX. Wow, keren banget. Aku nggak berani bertanya apa itu artinya, tapi menurut saya minimal kalau ada kata X dan ada G, mungkin G apa geologi, apa geopark atau apapun itu udah pasti menarik. Okay. Karena kata X itu tidak umum dalam bahasa Indonesia. Itu punya si Elon Musk aja kan ada X dia, apa namanya itu perusahaan dia itu. Nah, dia kan pakai X. Jadi saya yakin ini punya anak-anak muda yang keren ini. Oke. Ini bro, sebagai conclusion dari kita bicara panjang lebar tadi, saya ingin mengatakan 2-3 hal. Dan saya harap ini dipahami betul dan tidak disalah mengerti oleh rekan-rekan audiens di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Makanya saya buatin dalam bahasa Inggris, supaya dunia juga menurut saya tidak salah paham. Termasuk yang kemarin juga kan mungkin dikut dalam bahasa Inggris juga. Oke. Komitmen kita, komitmen dunia sebagai satu warga dunia, energi yang lebih bersih, itu harus nyata. Dengan melihat kemampuan masing-masing negara secara spesifik. Kemampuan di 3 hal, kemampuan memproduksi, kemampuan mendanai, dan di mana dia hidup. Jadi itu memproduksi, mengkonsumsi, dan di mana dia hidup. Ya. Jadi supaya sama, seimbang. Jadi equalization factor harus ada. Yang kedua, ini sangat penting, itu yang di Kyoto Protokol dulu disampaikan. Tapi hanya poin 1 di sana. Poin 2 ini sangat penting. Siapa yang mempolusi lebih banyak, dia harus lebih banyak mempertanggungjawabkannya. Jangan selalu menekankan kepada yang disebut tadi itu kredit karbon. Karena kalau itu yang ditekankan, dia akan mempolusi sebanyak mungkin, harga yang dipolusinya lebih mahal, dan kita harus menukar, menjaga lingkungan kita, tapi harga kita rendah. Itu tidak bagus. Jadi mekanisme itu harus dirubah. Kau polut lebih banyak, kau biayai. Kami jaga lingkungan, kau subsidi. Karena kami mengurangi kesempatan kami untuk menghasilkan. Clear? Beda nih bro? Clear. Itu harus ini. Dan ini perlu perjuangan. Yang ketiga, renewable energy ini, which is clean energy, dan sudah saya tunjukkan tadi bahwa kita komit. Bapak Presiden Joko Widodo komit. Parlemen kita komit, kabinet kita komit, kami di Kementerian Sektor komit, kita semua komit, dunia usaha juga komit. Tapi jangan dilakukan oleh negara-negara maju ini sebagai alat untuk mendikte dan menekan negara-negara berkembang, mendikte teknologinya, mendikte dari sisi sumber pembiayaannya, maupun mendikte pasarnya. Kalau dilakukan, ini kita yang miskin akan tetap miskin, yang kata kaya itu nggak boleh, tapi kan udah concluding ya. Nah, karena itu sejalan dengan SDG Pak, transisi ke renewable ini, dari fosil ke cleaner energy, ini harus dibuat sebagai usaha bersama. Dalam filosofi berpancasila kita, ini harus bergotong royong warga dunia ini, kolaboratif, global effort. Itulah SDG nomor 17. Kalau dibaca, karena SDG nomor 1, jangan ada orang miskin. Itulah prinsipnya, no one left behind. Karena itulah menjadi fondasi dari transisi energi kita. Dunia usaha kita komit, pemerintah pusat, pemerintah daerah komit, perbankan kita komit, PLN kita komit, tapi monggo, lihat kita, apalagi suasana sekarang ini, karena bagi kita sangat penting, sebagai pemerintah itu namanya penerima energi itu harus tersedia, bisa dijangkau,
dan bisa dibayar serta berkelanjutan. Kira-kira demikianlah Pak, terima kasih sekali lagi nih. Mudah-mudahan rekan-rekan muda termasuk khalayak umum yang memaknai. Kalau boleh terakhir nih Pak. Oh, ya silakan Pak. Mungkin saya GR sedikit, tapi saya berharap aja next time diundang lagi di podcast Bapak ini, kita tematik. Kita boleh tematik di semua jenis energi, entah itu kita bicara minyak, gas, atau pipa, atau biofuel, atau hidro, atau panas bumi. Jadi karena masing-masing ini spesifik. Ini anggaplah ini pembukaan yang umum untuk semua, tapi kita bisa masuk ke hal-hal yang spesifik. Tapi itu saya menyelesaikan waktu. Kira-kira gitu Pak. Ya, menarik sekali ya. Untuk ini saya sudah ada untuk pembicara berikutnya, jadi saya tidak usah capek-capek cari pembicara dulu. Tapi nanti saya request ini ya Pak. Kebetulan saya kan ngambil geothermal nih. Geothermal, wah bilang dong dari awal. Jadi, Indonesia itu nomor 2 loh di dunia. Iya, barangkali nanti kita bakal bahas tentang geothermal aja, yang isu-isu yang terbaru ini, masalah holding, masalah yang lainnya nanti kita bisa obrolin ke depannya. Mungkin nanti saya kontak Bapak lagi untuk masalah terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, sangat luar biasa terima kasih. Bapak ini. Semoga nantinya bisa dilanjutkan lagi pembicaraan kita demi Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih. Salam sehat ya. Salam sehat. Terima kasih Pak. Sampai. Terima kasih Pak Alter. Terima kasih.